Hanya dengan bersama Dara lah aku bisa tertawa lepas seperti ini. Dara memang selalu menyempatkan diri untuk bertemu denganku setiap harinya. Dia selalu menghiburku, meskipun tempat tinggalnya berjauhan dengan tempat tinggalku saat ini. Namun Dara rela menjemputku untuk sekedar mengajakku makan siang, ataupun pergi ke RSJ Permata untuk menjenguk Bu Andini. Dan saat ini, kami sudah sampai di depan bangunan tua yang memang sudah sering kami kunjungi. RSJ Permata. Kami berjalan bergandengan dengan langkah santai menuju halaman rumah sakit. Aku terkekeh saat Dara tak sengaja menjatuhkan ponselnya karena kelabakan ketika melihat Dr. Doni berjalan mendekati kami. Aku baru mendengar kabar kalau Dr. Doni sudah memberikan sinyal-sinyal positif pada Dara. Dokter keren itu sepertinya benar-benar naksir kepada sahabatku yang cantik ini. Dr. Doni Turah, lo kesana Gi? Gue mau ke taman dulu, ketemu Bu Andini. Aku meninggalkan Dara bersama Dr. Doni yang hanya berjarak beberapa langkah lagi dari kami. Sialan lo, Kay. Lo tegaan ya? Siapa yang tegaan sih? Dokter keren itu mau ngajak lo ngobrol, Ra. Udah ah. Aku pun menarik tanganku yang sedang digenggam Dara. Aku tersenyum kepadanya seraya melangkah menuju taman, di mana aku melihat sosok wanita yang sedang duduk di atas kursi rodanya. Aku tersenyum ketika melihat ibu itu memakai blus motif batik yang kubelikan untuknya pada kali terakhirku kesini. Rasanya menyenangkan saat barang yang kita berikan dipakai oleh orang yang kita sayangi. Sore Bu, apa kabar? Maaf Bu, belakangan aku jarang mengunjungi ibu. Kulihat sosok itu menatapku dalam-dalam. Perlahan-lahan, dia menggerakkan bibirnya seakan tersenyum padaku. Oh Tuhan, ibu ini tersenyum padaku. Apa ini mimpi? Ibu, aku benar-benar merindukanmu. Spontan aku pun memeluknya erat-erat. Dia sama sekali tak menghindariku. Dia membiarkanku mendekapnya. Rasanya hangat sekali. Pelukan ini bisa kuanggap sebagai pengganti pelukan kerinduan kepada keluargaku yang sedang terpisah denganku. Maaf ibu, aku sudah lancang memelukmu. Aku berusaha bangkit, kemudian duduk di kursi taman. Tepat di sebelahnya duduk Bu Andini bergeming. Dia kembali menerawang, menatap langit sore yang tak seindah hari-hari pertemuan kami sebelumnya. Sepertinya akan turun hujan malam ini. Langitnya gak seindah hari-hari sebelumnya, Bu. Langit seakan tahu perasaanku yang sedang kacau balau saat ini. Saat ini aku sedang berpisah dengan kedua orang tuaku demi memperjuangkan cintaku kepada seorang pria, Bu. Jujur saja saat ini aku sedang patah hati. Karena pria itu memperlakukanku dengan sangat tidak baik. Kulihat Bu Andini bereaksi. Tangannya bergerak untuk menggapai tangan kiriku. Aku tersenyum lebar ketika mendapatkan perhatian khusus darinya. Dia seakan tahu hal yang sedang kurasakan. Apa ibu ini sedang berniat menghiburku? Kalau memang iya, aku benar-benar beruntung bisa mengenalnya. Di saat aku sedang jauh dari orang tuaku, aku bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang lain. Terima kasih Tuhan atas hikmah kecil yang Engkau berikan. Terima kasih Ibu. Dia membalas senyumanku dengan hangat, meskipun tidak ada sepatah kata pun yang dia katakan padaku. Namun aku begitu bahagia menerima perlakuannya yang menghangatkan jiwaku ini. Kulihat mobil Kak Dinan bergerak memasuki gerbang rumah. Aku dan Dara sedang memperhatikannya dari dalam mobil yang terparkir tepat di seberang jalan. Aku pastikan kalau Kak Dinan tidak akan mengetahui keberadaan kami. Karena hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sekitaran kompleks sudah mulai gelap. Penerangan hanya dibantu oleh lampu-lampu kecil yang berderet di setiap rumah. Lo udah siap, Kay? Tanya Dara yang matanya masih memperhatikan mobil Kak Dinan. Saat ini kami sedang bersiap untuk memberikan surprise yang kurasa sangat aneh untuk dilaksanakan. Aku ragu melakukannya karena takut Kak Dinan melakukan penolakan padaku. Bisa-bisanya mulut rempong ini berjanji akan meneriakkan sekeras-kerasnya kepada dunia bila aku sudah jatuh cinta kepadanya. Oh Tuhan, beri aku kekuatan untuk melakukan semua ini.
Aminilah usahaku ini supaya berhasil. Siap gak siap, Ra? Jawabku dengan tubuh gemetar. Aku benar-benar gugup saat harus memikirkan ulang semua ini. Ada sebentuk rasa takut di benakku kalau pria sedingin es itu menolak cintaku mentah-mentah, karena aku rela mengungkapkan perasaan cinta kepada lelaki yang belum tentu mencintaiku. Tapi ini semua aku lakukan demi meraih kehangatan yang hilang dari suamiku itu. Ungkapan cinta ini bukan untuk orang lain kan? Ungkapan ini untuk seseorang yang sudah halal bagiku. Aku punya hak penuh untuk melakukan apapun kepadanya. Lo harus siap, Kay. Ini kesempatan lo. Jarang-jarang kan dia pulang secepat ini. Biasanya lo bilang dia pulang selalu lewat tengah malam. Ya udah, gue pergi ya. Lo turun, Gi. Susul dia. Good luck. Dengan sigap, Dara mendorongku keluar. Rasanya aku masih tak sanggup untuk melangkahkan kaki memasuki gerbang rumah. Aku takut untuk menemuinya. Aku takut melihat wajah gusarnya yang selalu diperlihatkannya setiap detik kepadaku. Bismillah. Aku menarik nafas, kemudian keluar dari mobil Dara. Aku melihat sosoknya yang sedang sibuk mencari kunci rumah. Kulihat punggung yang sudah lama tak kusentuh ini. Rasanya aku amat merindukan setiap hal darinya. Aku merindukan senyumnya. Aku merindukan suara seraknya yang khas. Aku merindukan ledekannya. Aku merindukan acak-acakan rambut darinya. Aku merindukan apapun yang pernah dia lakukan kepadaku. Kak. Akhirnya satu kata singkat itu keluar juga dari mulutku. Aku menggigit bibir bawahku saat dia menoleh ke belakang dengan sedikit kaget. Melihatku yang sudah berdiri tegap menghadapnya. Lagi-lagi wajah dingin itu diperlihatkannya kepadaku. Mata dengan sinar kebencian dan dendam itu dia alirkan lagi pada mataku yang sedang merindukannya ini. Kunciku hilang. Bisa ku pinjam kunci duplikatmu? Sedetik, aku memejamkan mataku, berusaha menahan air mata yang sebentar lagi akan meledak. Dengan mudahnya Kak Dinan membuat air mata ini mengalir deras. Hanya dengan pertanyaannya barusan, aku sudah merasakan kesedihan yang rasanya tak akan surut selama berabad-abad. Karena aku merasa dia sama sekali tidak menganggap penting kehadiranku. Dia lebih mementingkan kunci rumah daripada menanyaiku. Apa dia tidak heran kenapa aku bisa pulang jam segini? Dari mana saja aku? Apa saja yang aku lakukan? Ini benar-benar perih. Kenapa aku harus jatuh cinta pada pria seperti ini? Kak, aku mau bicara sebentar boleh? Aku tak menggubris permintaannya tentang kunci itu. Aku mau mengungkapkannya sekarang. Aku ingin dia tahu kalau aku mencintainya. Perasaan ini telah berubah semenjak kami menghabiskan waktu bersama sebagai suami istri. Bicaranya di dalam saja. Mana kuncinya? Membiarkanmu masuk ke rumah itu sama saja dengan membuat obrolan kita terputus, Kak. Kita sudah sangat jarang mengobrol banyak. Sudahlah, dengarkan aku dulu. Akhirnya bentakan itu keluar juga dari mulutku. Kak Dinan tampak terkejut dengan perlakuanku kepadanya. Kalau kamu gak mau memberikan kuncinya, aku tidur di mobil aja. Besok pagi aku masih ada kerjaan. Aku capek. Tepat di saat dia hendak melangkah melewatiku, ku tarik kasar lengannya sehingga tubuh kami saling berhadapan dalam jarak yang begitu dekat. Selama sepersekian detik, kulihat wajahnya tampak geram. Namun kegeramannya segera kubungkam dengan aksiku. Aku berjinjit dan mencium sudut bibirnya sekilas. Aku tahu ini tindakan gila. Aku tahu ini adalah tindakan yang akan membuat kemarahannya meluap. Namun aku tak peduli. Karena aku hanya ingin dia tahu kalau aku benar-benar merindukannya, mencintainya. Aku cinta kamu, Kak. Bisikku pelan saat bibir kami masih berjarak begitu dekat. Kulihat matanya melebar seketika. Cepat-cepat dia mendorong tubuhku dengan sedikit kasar sehingga cengkramanku di lengannya terlepas begitu saja. Aku benar-benar mencintaimu, Kak. Tak bisakah kamu rasakan perasaan tulus dariku? Aku benar-benar mencintaimu. Sungguh. Tolong, percaya padaku. Aku benar-benar mencintaimu, Kak Dinan.
Aku hanya bisa berlutut di saat kakinya sudah melangkah pergi menuju mobil. Aku bisa merasakan punggungnya gemetar. Tangannya kembali mengepal membentuk tinju. Apa ini caranya menghadapiku? Menelan diam-diam semua yang dia rasakan saat ini. Tak terasa air mataku tumpah begitu saja, mengalir deras di pipiku. Ada perasaan lega karena aku telah mengungkapkan perasaan ini secara gamblang. Ada perasaan takut karena Kak Dinan akan marah padaku. Ada perasaan gelisah karena Kak Dinan sudah tahu perasaanku. Ada perasaan khawatir karena Kak Dinan akan menolak cintaku. Semuanya campur aduk. Aku tak sanggup menggenggam luapan perasaanku yang kacau balau ini. Maafkan aku karena sudah jatuh cinta kepadamu, Kak. Cucu dari seorang pembunuh dan anak dari 2 orang pembohong besar ini benar-benar telah jatuh cinta kepadamu. Aku tahu, mungkin perasaan ini tak bisa kamu terima. Dendammu pada keluargaku sama sekali tidak bisa dibayar dengan cintaku yang tulus kepadamu. Ini tidak sebanding dengan tragisnya kematian orang tuamu yang disebabkan oleh kakekku. Aku hanya ingin menepati janji yang pernah kuucapkan kepadamu waktu itu. Aku pernah berjanji, kalau aku sudah jatuh cinta kepadamu, aku akan meneriakannya kepada dunia. Aku berusaha menormalkan detak jantungku kembali, menormalkan aliran darah yang sempat kacau ketika aku menyatakan cinta pada Kak Dinan. Aku bangkit, berusaha meraih dan menggenggam tangannya lagi. Aku mencintaimu, Kak. Aku tak tahu pasti kapan perasaan ini muncul. Yang aku tahu, saat ini aku merasakannya. Hal itu memang nyata adanya. Maafkan aku. Sekali lagi, kuungkapkan kata cinta itu di hadapan pria yang sedang berdiri kaku ini. Tangannya mengepal kuat saat ku genggam, namun dia masih bergeming, berdiri tanpa sudi mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Hanya tatapan tajam dan geramlah yang bisa kulihat dari wajahnya. Bodoh, kamu ingin menjebakku kan? Kamu hanya ingin membuatku luluh dengan cinta palsu yang kamu berikan kepadaku kan? Nada Kak Dinan terdengar meninggi. Aku memicing sesaat ketika mendengar pernyataan darinya. Aku terenyuh mendengar cemooh dari Kak Dinan. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar perkataannya yang begitu menyakitkan itu. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Cinta palsu. Apa dia tidak melihat ketulusanku? Hatinya benar-benar sudah beku. Dia sudah dibutakan oleh dendam yang dirasakannya kepada keluargaku. Kak, apakah aku bisa menghapus dendam itu? Beritahu aku caranya. Aku akan melakukannya. Apa sikapmu yang selalu membebaskanku dan menganggapku tak ada merupakan pembalasan dendammu kepada keluargaku? Kalau begitu, aku tak sanggup menerimanya. Kamu boleh mengurungku di rumah, tidak memberiku makan, tidak memberiku uang untuk membeli keperluanku. Asalkan kamu mau menerima ketulusanku ini, mau mengkhawatirkanku meskipun sedikit, karena sedikit penerimaan, perhatian dan kekhawatiran darimu adalah segunung kehangatan bagiku saat ini. Kak, aku benar-benar serius. Aku mencintaimu. Harus berapa kali lagi aku menyatakannya? Sudahlah, aku sangat mengantuk. Jangan pernah mengatakan hal bodoh ini lagi kepadaku. Karena selamanya, aku gak akan pernah bisa mempercayai pernyataan dari cucu seorang kakek yang sudah membunuh kedua orang tuaku. Dek. Rasanya kepalaku terhantam oleh batu besar saat kata-kata kasar dan menyakitkan itu terlontar dari mulutnya. Kak Dinan pun segera masuk ke mobil, kemudian mengunci setiap pintu mobilnya. Mungkin dia benar-benar akan tidur di dalam mobil malam ini. Tak terasa, hujan deras pun turun. Aku masih berdiri kaku di depan mobilnya, menatapnya yang duduk di jok depan. Kulihat dia pindah ke jok belakang karena dia tahu aku sedang memperhatikannya. Apa dia takut ku tatap seperti itu? Apa dia tidak mengkhawatirkanku yang sedang diguyur hujan deras? Karena takut menderita demam lagi. Aku pun melangkah mundur, membuka pintu dan masuk ke rumah. Aku membiarkan pintu masuk terbuka, agar dia juga bisa masuk ke dalam. Karena tidur di mobil mungkin akan sangat tidak nyaman. Dinginnya malam karena hujan deras yang mengguyur Jakarta tak mampu membuatku beranjak dari shower kamar mandi ini.
Setelah mendengar cemoohan dan pernyataan ketidakpercayaan dari Kak Dinan atas pengungkapan cintaku tadi, hatiku benar-benar hancur. Dia telah meluluhlantakkan setiap bagian hatiku yang saat ini dia miliki seutuhnya. Kumatikan shower yang sudah mengguyurku sekitar 1 jaman yang lalu ini. Aku masih betah bermendung di kamar mandi. Rasanya aku ingin tidur saja di sini sampai besok pagi. Kulihat tubuhku yang sudah dibalut jubah handuk. Wajahku tampak hancur. Menyedihkan sekali. Mataku merah dan bengkak. Mungkin efek dari tangisanku yang meledak tadi. Aku yakin Kak Dinan akan menertawakanku ketika melihat wajahku yang penuh kehancuran seperti ini. Dia merasa dendamnya mungkin sedikit terbalaskan karena telah membuatku menderita. Jujur saja, dia memang tidak menghukumku secara langsung. Dia tidak pernah memenjarakanku seperti yang kuperkirakan sebelumnya. Dia tidak pernah melarangku untuk bertemu dengan orang tuaku. Dia juga tidak pernah melakukan kekerasan padaku. Dia selalu memberikan kebebasan padaku tanpa mau tahu apa yang telah, sedang, dan akan kulakukan. Kebebasan seperti ini malah lebih menyakitkan bagiku. Setelah mengeringkan rambutku dengan handuk, baru aku bisa merasakan dingin yang begitu kuat menghantam tubuhku. Kulangkahkan kakiku keluar kamar mandi untuk bersiap tidur. Kurasa jam sudah menunjukkan dini hari. Langkahku terhenti ketika melihat Kak Dinan sudah terlelap pulas di tempat tidurnya. Aku merasa lega karena dia tidak jadi tidur di mobil. Ternyata usahaku untuk membiarkan pintu terbuka lebar membuahkan hasil juga. Kamar kami kelihatan remang-remang karena lampu utama tidak dinyalakan. Namun aku masih bisa melihat wajah yang sedang bersandar miring ke kiri itu. Spontan, kakiku langsung melangkah ke arah pria itu. Ingin rasanya aku menyentuhnya walaupun hanya sedetik. Niatku untuk mengganti jubah handuk dengan piyama tidur pun kuurungkan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatanku untuk berada di dekatnya meskipun hanya sebentar. Aku naik ke ranjang dengan sangat pelan. Aku tak mau mengusik tidurnya. Aku hanya ingin melihat wajahnya sebentar saja. Kubaringkan badanku menghadapnya. Jarak kami begitu dekat. Aku dapat mendengar dengkuran halusnya. Nafasnya yang teratur begitu hangat meskipun aroma minyak yang khas tidak tercium olehku saat ini. Aku benar-benar merindukan apapun yang ada pada dirinya. Hiks. Isakan kecil dariku barusan menandakan kalau aku benar-benar merindukannya. Tak dapat kutahan isakan kecil itu. Untung saja dia tidak terbangun karena isakanku. Kuteliti setiap inci wajahnya yang tampak lelah itu. Bantal yang kutiduri, tak terasa sudah basah karena air mataku yang mengalir deras. Kutuntun tangannya untuk menyentuh kepalaku. Aku benar-benar merindukan kebiasaannya mengacak-ngacak rambut yang biasa dia lakukan padaku. Kugerakkan tangannya dengan lembut seakan mengacak-ngacak setiap helai rambutku. Oh Tuhan, jangan biarkan lelaki ini terjaga, karena aku masih ingin bersamanya untuk saat ini. Inilah caraku untuk mendekatinya. Hiks, aku mencintaimu, Kak. Sungguh mencintaimu. Kurasakan dia bergerak memeluk pinggangku. Apa dia mendengar perkataanku tadi? Sepertinya tidak, karena matanya masih terpejam dengan baik. Wajah kami saling beradu. Aku menatap matanya yang terpejam itu dalam-dalam. Libidoku meningkat seakan ingin melakukan hal yang lebih dari yang aku lakukan barusan. Nafas hangatnya seakan mencubit hatiku untuk menuntaskan kerinduan ini. Perlahan, ku dekatkan bibirku sampai bisa menyentuh bibir hangatnya. Sekali lagi aku mohon ya Tuhan, jangan biarkan dia terbangun ketika bibirku yang dingin ini menyentuh bibirnya yang hangat. Sesaat, aku memejamkan mata, merasakan sensasi luar biasa yang sudah lama tidak kurasakan ini. Rasanya dia memelukku lebih erat. Apa dia sedang mimpi indah sampai-sampai membiarkanku memperlakukannya dengan semena-mena seperti ini? Kurasakan bibir Kak Dinan sedikit bergerak seakan ingin memagut bibirku lebih dalam. Aku langsung kaget dan melepaskan kaitan tangannya di pinggangku. Aku takut dia tiba-tiba bangun dan marah besar kepadaku. Aku pun menjauh darinya, melangkah mundur untuk tidur di sofa. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mengobati kerinduanku kepadanya meskipun dengan hal kecil ini.